Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jemaah sholat Isya yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan kita yang hari ke-13. Taqabbalallahu wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah saum kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Berikut ini kami mewakili DKM Masjid An-Nur akan menyampaikan beberapa kalimat sebagai berikut. Yang pertama adalah promo Ramadan Masjid. Saldo bertanggal 3 April tahun 2023 sebesar Rp5.570.000. Penerimaan tanggal 3 April tahun 2023 sebesar Rp461.000. Pengeluaran di tanggal 3 April tahun 2023 sebesar Rp300.000. Saldo saat dibacakan pada tanggal 4 April adalah sebesar Rp5.731.000. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas nama dari Bapak Ibu jamaah sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ada informasi kegiatan masjid selama di bulan Ramadan 1444 Hijriah ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kegiatan sangat atau pesantren kilas yang ada di bulan Ramadan pada tanggal 15 sampai 11 April tahun 2023. Yang kedua ada ikaf pada 10 malam tanggal 12 Ramadan. Dan ketiga ada progres lelang Ramadan sejak pembukaan lelang tanggal 26 Maret 2023 akan disampaikan oleh timbalan Ramadan. Yang ketiga adalah misi kultur yang malam hari ini adalah Ustaz Qasim Norseha. Selanjutnya ada tugas pembahasan kalimat hari berikutnya yaitu Saudara Rifki Rahman. Yang kelima ada misi kultur dari imam hari ini adalah Ustaz Rusdi Yusuf. Demikian kalimat ini kami sampaikan. Barakallahu fiikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pada Ustaz Qasim mau sudah bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya Bapak Ibu ya dan seluruh jamaah sedang. Tadinya saya mau ngambil kata Ustaz Qasim gak ada pengumuman lagi dari ini. Insyaallah hanya satu yang saya hubungin tentang masih ada kesempatan lelang Ramadan. Insyaallah. Tapi slotnya tinggal sedikit. Saya kasih tahu slotnya tinggal sedikit. Sebenarnya kalau di total dengan non tunai itu mungkin kurang lebih sudah terkumpul sekitar 19 juta. Hanya kita tidak ingin melihat respon atau reaksi dari jamaah sekalian. Karena bisa jadi walaupun nanti sudah terpenuhi bisa dialokasikan untuk hal-hal lain yang sifatnya untuk kemaslahatan untuk jamaah kita semua. Ibu-ibu di belakang itu kipasnya normal ya. Tadi saya lewat sedikit ke situ. Ada kipas lagu yang baru itu bisa difungsikan banget. Karena bapak-bapak sekarang di dalam yang itu bilang kepanasan. Tadi saya makanya keluar, katanya di sini agak sedikit panas. Ini serius agak panas ya. Benar. Atau memang kan kita sudah berada di fase kedua, 10 hari kedua. Memang lagi diampuni semua dosa-dosa Allah Subhanahu wa taala. Yang salah satunya memang ibadah kita tidak bisa dipungkiri, lagi banyak dosa, lagi banyak kesalahan. Untuk itu mumpung masih ada kesempatan, sekali lagi ada salah satu caranya untuk meringankan dan menghapuskan dosa dengan kita memperbanyak sedekah. Ayo, lelang Ramadan masih buka, insya Allah sampai dengan akhir Ramadan atau setidaknya sampai pelaksanaan kegiatan Ramadan selesai. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, disiapin ya, kita akan mendengarkan tausiah atau kultum yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Karam Ustaz Qasim Norseha alias Balal Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi kataba 'ala siyama wasilatan littaqwa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa sampai malam ini masih memberikan kepada kita berbagai nikmat-Nya yang tidak terhingga. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, juga nikmat di dalam kita melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan senantiasa dengan segala nikmat yang telah diberikan kepada kita dapat mempergunakannya sebaik-baiknya, terutama mengisi amalan Ramadan kita, baik yang wajib ataupun yang sunnah, dengan penuh iman wa ihtisaban. Salawat serta salam adalah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa selalu menjadi uswah dan qudwah dalam kehidupan kita, yang senantiasa selalu menjadi cerminan dalam kehidupan kita, yang telah begitu banyak memberikan kepada kita berbagai contoh amalan yang disyariatkan pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan senantiasa kita semua dapat mengikuti amalan-amalan tersebut, sehingga kelak puasa yang kita lakukan menjadikan kita hamba Allah yang bertakwa. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jemaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk kesempatan kali ini barangkali tema kita tentang pentingnya akhlak dalam keluarga. Kedudukan akhlak tentunya merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu dalam hal ini wajib bagi setiap muslim berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memiliki akhlak yang mulia sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa agama Islam adalah agama akhlak. Karena di dalamnya mengajarkan kepada kita akhlak yang baik atau akhlakul karimah. Maka dalam hal ini terkadang banyak orang yang melihat dan menilai seseorang itu sendiri. Biasanya yang dinilai pertama kali adalah akhlaknya, tingkah lakunya atau kepribadiannya, sebelum melihat yang lainnya. Begitu pula dalam kehidupan ini, terutama dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang diterima dengan baik, diperlakukan dengan baik dengan sebab apa? Karena dia memiliki akhlak yang mulia. Nah, jadi dalam hal ini kita semua dapat mengetahui bahwa akhlak itu bukan hal yang sepele dalam kehidupan kita. Akan tetapi memiliki akhlak yang mulia tentunya sudah menjadi kapasitas bagi seorang muslim. Maka dalam hal ini ketika seseorang semakin baik akhlaknya, tentunya semakin sempurna keimanannya. Kenapa demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minin imanan wa ahsanuhum khuluqan." Orang mukmin yang paling sempurna keimanannya adalah yang paling baik akhlaknya.
Nah, jadi dalam hal ini pada dasarnya akhlak memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu misi Rasulullah diutus adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Apa kata Rasulullah dalam sabdanya? Innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka dalam hal ini tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa membentuk akhlak seseorang menjadi misi dakwahnya. Maka oleh karena itu misi dakwah ini harus kita lanjutkan, harus kita lakukan. Karena dalam hal ini jangan kita menganggap bahwa akidah kita sudah benar, tapi akhlak kita belum benar. Karena kalau kita lihat di zaman sekarang ini, banyak kita lihat ada orang yang lebih mementingkan atau memperhatikan akidahnya, sedangkan dia menyepelekan masalah akhlaknya. Karena apa yang terjadi ketika akidahnya tidak sama dengannya, berarti akidah kita salah. Bahkan naudzubillah dianggapnya kita orang yang najis. Ini ada aliran seperti itu. Seharusnya dalam hal ini, ketika akidah seseorang sudah benar, akidah seseorang sudah lurus, semua itu bisa mencerminkan, bisa melahirkan akhlak yang mulia di dalam kesehariannya, bukan saling menyalahkan satu sama lain. Karena kita hidup, ada dua hal yang kita lakukan, hablum minallah wa hablum minannas. Memang dalam hal ini akidah merupakan satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Tapi hubungan kita pun dengan saudara kita, dengan sesama manusia, itu juga merupakan hal yang penting. Coba ketika kita bersalah kepada orang lain, apakah kita bisa meminta maaf kepada Allah? Meminta ampun kepada Allah? Tentu tidak bisa. Maka yang bisa kita lakukan adalah meminta maaf kepada orang tersebut. Kadang dalam kehidupan kita sehari-hari, karena menurut kita bukan orang yang salah, akhirnya apa? Kita enggak mau minta maaf. Sampai 1 tahun, sampai ketemu lebaran, kita satu sama lain enggak saling maaf-maafan. Kadang-kadang berjabat tangan aja, kemudian wajahnya dibalikkan, bermuka masam. Dan ini tentunya merupakan hal yang salah. Bahkan Rasulullah memerintahkan kepada kita, wa khairukum alladzi yabda'u bisalam. Orang yang paling baik di antara keduanya adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Bukan siapa yang salah, tapi orang yang mengucapkan salam, orang yang ngajak baikan, itulah orang yang paling baik di antara keduanya. Jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita mengetahui bahwa akhlak ini merupakan satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, maka yang pertama kita lakukan tentunya adalah bagaimana kita bisa menanamkan akhlak di dalam keluarga kita. Kenapa harus keluarga kita? Karena keluarga ini merupakan tempat pertama terjalinnya hubungan satu sama lain antara anggota keluarga, baik orang tua ataupun anak. Sehingga dalam hal ini pembentukan akhlak itu akan bisa lebih meresap ke dalam hati seorang anak. Kenapa? Karena bisa bercermin langsung dari orang tuanya sendiri. Maka kalau kita perhatikan di zaman sekarang ini, kerusakan akhlak khususnya yang dilakukan oleh anak-anak kita seusia sekolah itu sangat memprihatinkan sekali.
Banyak kita saksikan fenomena-fenomena kerusakan akhlak yang terjadi. Misalnya apa? Tawuran, aksi balapan liar, narkoba, begal, pencurian, pelecehan seksual, bahkan sampai kepada pembunuhan. Bahkan yang kadang kita miris melihatnya, adab atau sopan santun kepada orang tuanya, takjimnya kepada orang tua dan gurunya sudah mulai luntur. Kenapa semua itu bisa terjadi? Ada beberapa alasan mungkin. Yang pertama misalnya kurang perhatian dari orang tuanya. Kadang ada orang tua, maaf mungkin bukan di sini ya, di luar sana Pak. Ya, di luar sana bukan di sini. Ada orang tua ketika sibuk keduanya bekerja, kemudian dia bisa memenuhi segala kebutuhan anaknya, fasilitas anaknya. Saat itu dia merasa bahwa sudah cukup, sudah selesai tugasnya sebagai orang tua. Nah sebenarnya tugas sebagai orang tua tidak sampai di situ. Apa yang dibutuhkan anak kita? Perhatian, komunikasi yang baik dengan anak kita. Sehingga apa? Anak kita ketika mungkin kita sering berkomunikasi satu sama lain, tidak melakukan hal-hal yang dapat membawa kerusakan buat dirinya ataupun orang lain, seperti tawuran misalnya. Atau mungkin sebabnya karena pengaruh media yang begitu luar biasa sekarang ini. Atau misalnya pengaruh lingkungan yang ada, salah bergaul kalau bahasa kitanya. Atau mungkin juga karena melihat tontonan di televisi. Bisa jadi juga disebabkan karena kebebasan berinternet. Sehingga ketika anak ini berinternet, mereka bebas membuka akses atau situs-situs tertentu yang tidak lazim. Maka kalau kita lihat internet ini kebaikannya ada 70%, keburukannya ada 30%. Nah kakak kami tanya kira-kira yang dibuka itu yang 70% atau 30%? Kalau 70% itu kebaikannya, kalau 30% itu yang tidak baiknya. Biasanya yang dibuka seringan yang mana? Tapi mudah-mudahan yang 70% Pak ya, yang dibukanya, bukan yang 30%. Sebab kadang-kadang kalau yang dibukanya yang 30% ini yang tidak baiknya, kita bisa lihat anak-anak kita balik belum pada saatnya. Ini yang terjadi. Padahal semua itu ada masa-masanya. Maka ketika kita berinternet ini, jagalah hati kita dengan baik, arahkan anak kita dengan baik, karena ini pengaruhnya sangat besar. Apalagi selama 2 tahun kita dilanda pandemi, ya, kalau tidak salah 2 tahun. Bebas anak-anak kita saat itu menggunakan handphone dan internet. Mungkin sampai saat ini susah memisahkannya, walaupun sudah normal kembali. Maka oleh karena itu dalam hal ini kita sebagai orang tua mempunyai tugas. Apa tugas kita sebagai orang tua? Menjadi uswah dan qudwah buat anak-anak kita. Karena kita sebagai orang tua adalah guru pertama yang memberikan pengaruh yang besar kepada anak-anak kita. Maka kadang-kadang sangat kontradiktif ketika ada orang tua yang memerintahkan, yang menganjurkan kepada anaknya untuk melakukan hal-hal yang baik, namun kesehariannya orang tua mencontohkan hal-hal yang tidak baik. Memang tidak jadi
menjadi jaminan. Ketika ada seorang anak pencuri, dia akan menjadi pencuri. Atau misalnya ada seorang anak ulama, dia akan menjadi ulama secara otomatis. Maka dalam hal ini Rasulullah mengajarkan kepada kita sebuah metode. Apa metodenya? Metode keteladanan. Metode keteladanan ini merupakan metode nubuah yang memang pernah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam berdakwah, juga mengajarkan para sahabatnya. Karena metode ini merupakan metode yang sangat praktis untuk membentuk akhlak seseorang. Jadi yang dilihat pertama kali adalah keluarganya, yang dilihat pertama kali adalah orang tuanya. Semoga kita semua senantiasa menjadi orang-orang yang senantiasa berakhlakul karimah dalam kehidupan ini. Artinya apa? Terdepan dalam akhlak. Karena ketika seseorang memiliki akhlak yang mulia dalam kehidupannya, tentunya semua itu akan menjadikan beratnya timbangan kebaikannya di yaumul kiamah nanti. Apa kata Rasulullah? Ma min syai'in fil mizani afdalu min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat timbangan kebaikannya melainkan amal soleh atau budi pekerti yang baik. Ramadan ini adalah bulan tarbiyah, bulan kesempatan kepada kita untuk mendidik anak-anak kita, membiasakan anak-anak kita untuk melakukan hal-hal yang baik, baik itu amalan yang wajib ataupun amalan yang sunnah, seperti sholat dan puasa. Insya Allah anak-anak kita akan terus bertambah kesolehan. Apalagi di masjid kita ini banyak kegiatan-kegiatan yang sangat bermanfaat untuk anak-anak kita. Maka dalam hal ini mari sama-sama kita berkontribusi satu sama lain. Tentunya apa? Agar menjadikan anak kita anak-anak yang gemar di dalam melakukan kebaikan. Karena pada dasarnya pendidikan itu dimulai dari diri kita, kemudian keluarga kita. Qu anfusakum wa ahlikum naro. Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Wallahu a'lam bishawab. Barangkali inilah yang disampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.